awalnya free drink. Apa tuh maksudnya Pak? Kita ngasih cicip rasa kan Oh, di pasar itu. iya, Cuman kita coba yuk bikin es teh. Mungkin dari situ masuk kan konsumen. Ternyata sampai sekarang diminati es teh Poci itu. Mitra yang sudah bergabung sama kita itu dapat perlengkapan usaha dan bahan baku. Nah, jadi kita terikat untuk di bahan bakunya saja. Keuntungan 100% semua milik untuk mitra. Oh, rata-rata per hari berapa Pak? Per hari 70 sampai 100 cup itu hanya butuh waktu 3 bulan sudah balik modal. Kalau ngomongin bisnis itu nggak lengkap kalau kita nggak ngomong langsung sama pelaku bisnisnya. Nah, kali ini kita ada kedatangan bintang tamu yang lumayan jauh. Sejauh apa nanti kita ngobrol dulu. Langsung aja kita sambut narasumber kita itu Pak Arfan Prasianto. Halo Pak, selamat datang Pak. Siap. Oke. Pak Arfan ini selaku Head of Area Sumatera PT Poci Kreasi Mandiri. Nah, jadi kan hari ini di podcast ini, bentar. Kalau podcast kita biasanya tuh kan bahas tentang sekolah, bahas tentang guru, prestasi siswa, karena kan berhubungan dengan Palkomtek. Nah, tapi kan kita mau coba di segmen baru ini, nama segmennya segmen Ngobis, ngobrol bisnis. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan rekanan kita dari dunia usaha, dunia industri, termasuk juga ini ada dari PT Poci Pak ya? Ya, benar, PT Poci. Nah, ini salah satu contoh display produknya. Oke, nah mungkin Pak Arfan kita ngobrolnya nyantai aja Pak ya, karena kan kalau ngobrol serius kan agak gimana gitu, jadi kayak wawancara jatuhnya. Iya. Kalau podcast kan konsepnya kan lebih ke nyantai, kita sharing-sharing lah istilahnya. Jadi kan sekalian aku juga belajar bisnis nih dari Pak Arfan nih. Siapa tahu kan banyak ilmu yang bisa kita sharing juga ke penonton kita, kayak itu Pak. Nah jadi Pak Arfan boleh nih Pak di sharing-sharing dulu tentang Poci atau aku bahkan baru tahu info kalau Poci dan Sosro itu satu perusahaan Pak, benar Pak ya? Ya, benar Pak ya. Jadi kita jawab ya. Boleh Pak. Kita itu anak perusahaan dari Gunung Slamet. Oh Gunung Slamet nama perusahaannya Pak ya? Gunung Slamet itu punya anak perusahaan PT Poci Kreasi Mandiri. Oke. Kalau Sosro itu di perusahaan Sinar Sosro. Oh. Ya, jadi kita Rexo Company. Satu grup, betul. Grup besarnya namanya PT apa tadi? Grup besar itu Rexo Company. Rexo Company. Oke. Betul. Kalau ceritanya Pak nih, kalau misalnya Bapak ada mungkin biar bantu ngedukasi juga kan, sekalian kasih tahu ternyata Poci ini bukan merek baru loh, udah lama nih gitu Pak. Kayak gimana Pak ceritanya Pak? Jadi ya balik lagi ya ke anak perusahaan dari PT Gunung Slamet. Gunung Slamet tadi Pak. PT Gunung Slamet itu banyak jual produk teh semua. Teh, memang pokoknya kita rata-rata lininya teh pokoknya teh, Pak. dari teh celup Sosro. Oh iya. Teh botol, teh Poci celup. Nah, kita anak perusahaan itu berdiri pada tahun 2007. Oh 2007, anak perusahaan yang anak perusahaan PT Gunung Slamet ini. PT Gunung Slamet, oke. Betul. Jadi kita berdiri. 2007 ya. PT Poci Kreasi Mandiri. Dengan bisnis rawa laba kemitraan. Oh kemitraan. Untuk yang PT Gunung Slamet tadi Pak ya. Gitu. Jadi sebenarnya antara Poci sama Sosro itu bahannya sama atau beda tuh Pak? Kalau bahan dasarnya itu sama-sama teh Pak. Sama-sama teh. Dari pabrik yang sama atau kebunan yang sama? Kebun yang sama. Kebun yang sama, cuman pas pengelolaannya berbeda. Oh, pengelolaannya berbeda. Kalau Sinar Sosro itu teh Sosro itu kan teh kemasan ya. Kemasan. Sudah jadi. Iya, kemasan jadi. Kalau kita ini ke teh kering ya. Teh kering. Oh, awalnya malah teh kering Pak ya. Teh kering dulu. Poci itu teh kering awalnya Pak. Oh, kemudian transformasi jadi waralaba sekarang Pak ya. Betul. Jadi kemitraan. Kemitraan. Dan fokus ke es tehnya. Es tehnya. Tapi kalau yang teh keringnya masih Pak? Teh keringnya masih di PT Gunung Slamet itu. Oh, tetap produksi, tetap produksi. Kayak di minimarket masih tetap ada Pak ya. Ada. Oh. Betul. Namanya tetap teh Poci. Teh Poci celup, teh Poci masih ada juga. Oke.
Jadi sebenarnya teh poci itu awalnya yang teh kering, kemudian kita beradaptasi Pak ya. Betul. Beradaptasi supaya mungkin barengan dengan kayak Thai tea itu populer itu Pak ya? Bukanya. Atau malah sebelum itu Pak? Sebelum itu malah. Sebelum itu. Karena kita kan es teh poci ini yang tadi produk Gunung Selamat itu. Jadi kita terobosan baru. Awalnya free drink. Apa tuh maksudnya Pak? Kita ngasih cicip rasa kan di pasar itu. Cuman kita coba yuk bikin es teh. Mungkin dari situ masuk kan konsumen. Ternyata sampai sekarang diminati es teh poci itu. Berarti awalnya tuh cuman untuk tester Pak ya. Betul. Tester. Ini kalau cuman kita ngasih teh kering kan teh kering itu biasanya anget-anget tuh. Iya. Nah, ini kita es. Pakai es batu ternyata. Iya, soalnya kan kalau yang viral untuk apa namanya yang franchisean Thai tea yang menjamur sekarang kan Thai tea kan boba gitu kan. Itu kan sekitar tahun 2015-an itu baru populer Pak ya? Iya. Kalau teh poci malah dari 2007 Pak ya? 2007. Yang franchise-annya? Betul. Oh, kayak itu. Oke, jadi mungkin jadi pionir Pak ya? Salah satu pionir? Betul. Pionir untuk yang es teh Pak ya? Role model, benar-benar. Oke, nah jadi kita bahas sedikit tentang franchise-nya Pak ya? Boleh. Kalau kita tadi udah bahas tentang tehnya, ini aku mulai penasaran nih masalah franchise. Jadi franchise di teh poci itu kayak mana sih modelnya? Kan ada beda-beda, ada banyak macam Pak. Kayak misalnya Palkomtek ini franchise-nya di bidang pendidikan nih modelnya kayak gini nih. Nah kalau di teh poci itu kayak mana sih Pak? Minimarket kan beda lagi itu kan modelnya, ada yang benar-benar terpusat kayak yang itu kan segala mulai dari karyawannya, bahan isi itu terpusat. Nah kalau yang ini apakah beli putus atau kayak mana Pak franchise-nya Pak? Ya, jadi kita itu lebih jual ke. Boleh deket lagi Pak? Lebih jual ke brandnya dulu ya. Oh brandnya dulu. Brand es teh poci itu. Jadi mitra yang sudah bergabung sama kita itu dapat perlengkapan usaha dan bahan baku. Nah, jadi kita terikat untuk di bahan bakunya saja. Keuntungan 100% semua milik untuk mitra. Oh, jadi kita di awal itu brandingnya itu kita kasih brandnya gitu Pak ya. Jadi Untuk bahan baku selanjutnya? Untuk bahan baku selanjutnya nanti ada repeat order. Oh repeat order. Iya, kalau memang sudah habis stoknya bisa order lagi ke kita. Gitu. Jadi tidak boleh beli di luar dari situ? Tidak boleh, hanya untuk kita memang jual kemitraan dan mitra itu harus balik lagi ke kita untuk ordernya. Tidak putus berarti Pak ya? Tidak putus. Harus. Jadi kalau misalnya ini gimana ngeceknya Pak? Dikontrolling terus atau kayak mana? Jadi kita punya sistem yang kuat ya. Kita ada namanya surveyor itu untuk yang mengontrol di lapangan. Jadi setiap mitra itu ada kunjungannya. Oh jadi kita kunjungin. Jadi meskipun di awal ini aku mau masang franchise ini ada yang bagian surveyornya itu yang nanti yang ngecek lagi ke situ. Betul. Oh kayak itu. Jadi enggak putus Pak ya? Enggak putus. Itu ngeceknya setiap minggu Pak ya? Itu biasanya kita setiap hari dengan rute yang berbeda. Jadi kan kita sudah banyak mitra. Jadi hari Senin kemana, Selasa kemana. Jadi setiap hari kegiatan hariannya itu Pak yang ngecek itu. Selain ada mitra baru gitu Pak ya? Betul. Selain survei lokasi, kita ada namanya QC juga ke mitra-mitra. Oh termasuk juga ngecek nih rasanya sesuai dah. Betul. Makanya kualitasnya terjaga. Terjaga. Memang itu yang kita kuatkan. Iya. Soalnya kan aku kan sering tuh dapat yang tawaran franchise tuh kan. Katanya cuman 2 juta, 3 juta udah. Jadi untuk bahan baku boleh bebas sendiri. Jadi benar-benar beli merek gitu. Merek ini enggak Pak ya? Jadi memang sekarang itu zaman kemitraan franchise itu kan banyak itu. Jadi orang lebih ke bisnis Pak. Bisnis lepas. Jual beli bisnis. Jadi udah ketika bisnisnya dia udah dibeli orang dia lepas. Pasangan. Tapi kalau di kita ini memang sistem kita ini dijaga kuat. Karena kita punya moto itu tumbuh berkembang bersama mitra. Bagus. Jadi mitra tumbuh, kita pun ikut tumbuh juga. Jadi sebenarnya itu penting juga Pak ya untuk jaga brand Pak ya, kepercayaan. Betul. Jadi kalau misalnya kita cuman kita ada yang beli franchise sudah dilepas ini aja, itu artinya kan rasa kan belum tentu. Betul. Kalau rasanya jadi
nggak sesuai ekspektasi konsumen, jadi jadi malas beli lagi. Nah itu kan dampaknya ke merek Pak ya. Karena itu dia, selain kemitraan kita sangat menjaga brand kita, kualitasnya brand kita ini kan bendera besar ini jangan sampai rusak gara-gara 1-2 mitra. Jadi benar-benar kita jaga kualitasnya. Bahas tentang mitra nih Pak. Jadi mitranya di awal kita seleksi dulu atau kita wawancara atau cuma sekedar aku mau beli udah dikasih aja, atau kayak mana Pak untuk mitra? Jadi untuk mitra juga kita ada interview juga. Ya kita tanya mau buka di mana, lokasinya di mana. Survei lokasi juga survei termasuk. Lokasi juga kooperatif nggak sama kita. Jadi yang kita lihat-lihat juga lah mitranya. Nggak asal kita mau gabung sudah kita kirim. Nah yang itu baru tahu tuh. Ya jadi kita ngelihat juga kan di mana. Selektif jadi betul. Jadi kita memang nggak jual lepas. Memang karena kita jangka panjang itu. Itu makanya mitra tadi Pak ya. Yang kita jaga itu jangka panjangnya. Jadi biasanya kalau di suatu daerah nih misalnya, ini kan di OPI Pak, di satu daerah OPI ini boleh berapa mitra di satu tempat Pak? Jadi di sini kita ada namanya peraturan radius. Radius sama segmentasi pasar. Ada segmentasi juga. Jadi selain radius jarak kita juga ada namanya segmentasi pasar. Jadi di OPI ini ada 2 mitra, satu depan OPI, satu belakang OPI. Iya, benar-benar. Nah, jadi di situ kan ada 2 segmentasi pasar yang berbeda. Jadi bisa kita kasih. Jadi dua-duanya berjalan. Ini segmentasi ini gunanya untuk harga atau untuk apa Pak? Segmentasi lihat lihat segmen penjualan sih, lebih ke penjualan gitu. Jadi kalau memang itu ada segmennya ya kita taruh di situ. Harga sama untuk harga tidak ada yang berubah beda. Kirain segmentasi pasar nih untuk segmen yang kelas menengah ke atas harganya sekian. Enggak ada Pak ya. Oke. Jadi model usaha franchise di Teh Poci ini pertama nggak beli putus Pak ya. Jadi repeat order ya, repeat order. Kemudian untuk bisa jadi mitra franchise itu harus kita survei dulu, kita wawancara dulu biar selektif, biar nggak asal-asalan gitu Pak ya. Ya benar Pak, itu tujuannya untuk menjaga kepercayaan terhadap brand pasti Pak ya. Betul, balik lagi ke situ sih. Benar sih Pak. Jadi memang udah SOP dari pusat kayak itu. Dari pusat seperti itu. Pak. Nah jadi kita ngobrol dikit lagi tentang bisnis ini Pak ya. Jadi kan kalau bisnis itu kalau ngomong sales pasti ada marketing Pak ya. Kalau sales yang otomatis ya adalah penjualannya berapa banyak. Nah kalau marketingnya Pak biasanya yang dipakai teknik marketing kayak apa sih Pak? Itu kita juga ada di sosial media. Ada marketingnya juga dari pusat. Terpusat Pak ya? Iya terpusat. Jadi unit-unit itu tidak bisa buka marketing online lagi sendiri, nggak boleh Pak ya? Boleh karena sudah terpusat. Jadi Instagramnya cuma satu Pak? Satu, nasional itu. Dari nasional itu baru diturunin ke unit-unit. Termasuk desain semuanya terpusat? Semua terpusat. Websitenya pun kita terpusat. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau jadi mitra, itu ceknya ke website atau Instagram yang cuma satu itulah? Ya. Terus kalau misalnya untuk yang di daerah Palembang atau OPI itu kemana itu Pak? Langsung ke Instagram itu atau ada kontaknya? Bisa ke Instagram, bisa langsung ada kita pengelola unit yang di daerah Sumatera Selatan itu. Itu bisa kita share nomornya juga. Nah, nanti ditulis di sini kalau ada yang minat situ. Nah, balik lagi tadi Pak tentang marketingnya tadi Pak. Jadi untuk marketing ini ada dipakein promo-promo spesial hari tertentu atau gimana Pak biasanya? Ya, balik lagi untuk marketing itu awal marketing itu kan tetap menjual harga pokok ya. Jadi dari pusat itu ya harganya segini bulat. Cuman di setiap unit itu terkadang ada program-program sendiri-sendiri. Itu bisa ngajuin Pak? Bisa. Jadi setiap unit itu kadang mengajukan program untuk menaikkan penjualan. Biar kita cepat dikenal sama konsumen. Kayak aku lihat kemarin di belakang itu setiap hari Jumat kalau nggak salah, setiap hari Jumat kalau beli 2 yang original ya Pak? Yang
varian Pak ya, yang varian dapat original satu, benar itu Pak ya? Ya, itu program mitra biasanya. Oh mitra, Mitra itu udah balik ke mitra. Oh itu terserah mitra Pak ya? Terserah tidak mitra, terpusat? betul. Kalau itu ke mitra, kalau pusat itu atau unit lebih ke kemitraannya. Oh jadi mitra boleh bikin program marketing sendiri Pak ya? Betul. Oh, tapi tidak boleh bikin Instagram sendiri? Nggak boleh itu kalau untuk yang kemitraan. Tapi kalau untuk mitra yang memasarkan ST Poci-nya, itu boleh-boleh aja. Oh, tapi tidak boleh pakai nama Teh Poci atau gimana Pak? Menjual ST-nya boleh, tapi tidak menjual kemitraannya. Ya, paham. Jadi maksudnya ada yang di OP Pak depan, dia bikin Instagram sendiri untuk jualan online itu, untuk boleh? Jualan online ST-nya, boleh. Oh, kayak itu boleh. Cuman yang nggak boleh itu menjual untuk kemitraannya. Oh, kemitraannya tidak boleh, tapi jual ST-nya boleh. Oh, kayak itu. Jadi di masing-masing misalnya yang di depan OP itu bikin Instagram sendiri untuk jualan promosi ini, aku jualan di sini, itu boleh Pak ya? Boleh. Oke. Jadi untuk promo juga bebas oleh mitra. Yang penting harga yang diterima oleh pusat itu sama semua itu Pak ya? Untuk harga jual ya? Harga jual. Harga jual itu di luar pulau dan di beda pulau itu beda-beda. Oh, per region. Iya, beda-beda. Jadi karena kan ya Bapak region Sumatera Pak. Iya, jadi lihat keadaan juga kan. Sumatera itu biasanya lebih mahal dari Pulau Jawa. Oh iya. Oh, jadi untuk yang harga jual itu udah ditentukan. Iya. Tapi kalau mau pakein promo itu tergantung dari mitra masing-masing. Betul. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada nih Pak lagi hari 17 Agustus, terus dia mitra nih mau pakai harga yang di diskon berapa itu. Jadi tadinya 5.000 jadi 3.000 itu boleh Pak? Boleh itu Pak. Boleh. Oh, jadi itu tergantung dari mitranya itu mau apa tidak. Paling ya tinggal hitung-hitungan dia Pak ya, berapa keuntungan dia dapat. Keuntungannya betul. Ya, karena kan dari Pocinya itu jual ininya Pak ya, apa namanya bahan bakunya. Jadi bukan per cup itu yang dihitung. Jadi kalau per cup berapa itu urusan mitra Pak ya. Betul. Oh kayak itu. Kita cuma memberitahukan keuntungan per cup ini berapa. Oh iya. Jadi contoh seperti ini. Ini kan kalau kita beli itu dengan harga 5.000. Dengan HPP itu harga pokok penjualan modalnya itu 2.000. Jadi kita punya keuntungan 3.000. Oh, per cup. Banyak untungnya, Pak. Lumayan. Lebih dari 50%. Itu di luar itu, Pak ya, di luar modal awal. Betul. Jadi gitu. Kalau yang dijanjikan ini boleh di-spill enggak, Pak? Berapa dijanjikan misalnya kan kalau mau mitra kan dijanjikan dapatkan keuntungan setelah berapa bulan itu. Biasanya ada kayak itu, Pak? Ya balik lagi ke yang tadi HPP itu harga pokok penjualan yang per cup 2.000 itu. Kita jual dengan harga 5.000. Rata-rata penjualan sehari 70 cup sampai 100 cup. Itu rata-rata di daerah mana, Pak? Semua se-Indonesia. Semua. Oh, rata-rata hampir sama. Kita hitungnya hampir secara keseluruhan. Betul. Rata-rata per hari berapa, Pak? Per hari 70 sampai 100 cup itu hanya butuh waktu 3 bulan sudah balik modal. 3 bulan balik modal. 3 bulan. Dengan modal awal berapa, Pak? 9.226.500. Satu paket mitra. Satu paket mitra. Itu ada banyak pilihan paketnya atau cuma satu, Pak? Kita ada dua pilihan paket. Yang biasa kita jual itu ada paket reguler itu di angka 12 jutaan. Oh, ada yang 12 juta. Ya, cuman semenjak keluar paket hemat. Oh, ada paket hemat ya, sekarang. Namanya paket hemat itu yang 9 juta. Oh, paket hemat 9 juta. Regulernya 12 juta. Betul. Oke, gitu, Pak. Jadi untuk teman-teman yang pengen bermitra dengan Teh Poci, nanti ada nomornya tadi nanti kita sertain di deskripsi juga mungkin kita tulis nanti. Itu paket yang pertama itu 9 juta sekian, Pak ya. Paket yang reguler tadi 12 juta sekian. Oke. Itu terima barang itu nanti dikirim atau gimana, Pak? Kita kirim ke lokasi. Oh, didatangin langsung. Jadi mitra ngambil sendiri, Pak ya? Betul. Oh, diantarin. Termasuk juga dipakai dirakit gitu. Dirakit, kita training. Training juga termasuk. Pembuatan ST yang baik dan benar. Itu kita training juga. Untuk karyawan yang jaganya itu dari mitra. Oh, dari mitra sendiri. Mitra. Tapi training boleh. Kita boleh yang training. Kita yang training. Oh, jadi mulai standarnya berapa resepnya itu. Oke, Pak. Untuk varian-variannya itu ada banyak berarti, Pak ya? Varian rasanya itu kita ada 10. Dan itu yang nentuin dari pusat semua, Pak ya? Itu sudah ada di paketan itu. Oh, dalam paket itu.
Oh, jadi dari 10 varian rasa itu di training semua tuh ke itu. Ya, cara pembuatannya kita training semua. Sampai dia harus bisa gitu ya. Sampai bisa. Nah, kalau seandainya mitra ini kan pakai karyawan nih. Karyawannya berhenti nih. Terus ya ada yang baru. Itu yang training mitra atau dari pocinya, Pak? Biasanya kita training itu ada mitra kita ya, ada ownernya, ada karyawannya. Jadi kalau karyawannya keluar, ownernya yang harus training. Oh, jadi training cuma di awal, Pak ya? betul. Oh. Cuma kalau ownernya, mitranya ini butuh bantuan kita, masih bisa. Masih bisa. Oh, karena dikontrol terus tadi, Pak ya. Karena kita ada tim itu kan, ada tim surveyor. QC tadi. Ya. Oh, jadi kalau misalnya ada karyawan baru tapi ternyata rasanya nggak sesuai dengan standar, itu mungkin harus di training kayak itu ya? Di training ulang. Kita juga ya, tim surveyor itu yang ngecek rasa. Oh, surveyor itu lah. Kurang-kurang enak misalkan gitu kan, kurang manis, nanti diperbaiki lagi. Kita ulang lagi trainingnya. Ya, itu sama kayak di Monef lah, Pak ya. Ya. Di Monef itu ya. Jadi benar-benar harus standar. Harus sama. Di audit lah, Pak ya, di di audit. Oke. Betul. Jadi kalau marketing itu bebas dari untuk yang ini, Pak ya, penjualan, Pak ya. Penjualan bukan mitra, Pak ya. Ya, bukan itu kemitraan. bebas. Kalau kemitraan itu standarnya dari pusat. Betul. Tapi kalau marketing untuk penjualan Penjualan ST-nya ST pocinya, bebas mitra. Oh, kayak itu. Nah, ini insight baru nih untuk para pencari franchise. Ya, jadi biar ada gambaran, biar berapa sih modal yang harus disiapin, apa yang akan mereka dapat ketika mereka sudah bermitra, apakah dilepas atau nanti dibina, itu kan yang jadi pertanyaan, termasuk saya sendiri tuh, Pak. Saya sendiri tuh kalau misalnya mau buat franchise, kerja sama franchise, itu kayak mana sih, berapa yang harus disiapin gitu. Ini udah mulai kegambar nanti kegambar ya. Iya nanti. Jadi kita memang nggak hanya jual produk, tapi pelayanan juga. Pelayanan juga, benar. Jadi 10 tahun bermitra dengan kita ya 10 tahun itu lanjut terus. Oh, jadi kalau seandainya nih mitra yang lama nih pakai paketnya 9 juta, Pak ya. Terus aku nak bikin di tempat lain dengan mitra yang sama nih, orang yang sama pakai yang 12 juta, tapi di tempat lain itu boleh, Pak ya? Boleh. Jadi satu owner itu boleh lebih dari satu. Betul. Ini ya. Lokasi. Satu lokasi. Iya. Oke, Pak. Boleh. Tergantung si ownernya ini mau berapa banyak dia ngambil. Boleh nambah. Ada, Pak, yang kayak itu, Pak? Banyak, Pak. Banyak. Jadi satu mitra punya 6. Karena udah ngerasa keuntungannya. Bagus nih. Bagus kan? Ya dia kuasain. Iya, pasif nih income nih, masuk terus nih katanya. Tambah lagi lah, tinggal nyari karyawan lagi. Ya, siap. Itu bagus tuh, Pak. Ya. Betul. Terus nih ini, Pak, untuk tipsnya nih, Pak, untuk mereka yang mau bikin franchise ini biar bisa sustain itu stabil dengan penjualan itu gimana, Pak? Apa yang harus dilakukan mereka? Yang pertama itu ya tampilan booth. Tampilan booth ya. Jadi harus kita jaga kebersihannya, kerapihan SDM-nya, SPG-nya atau kru outlet-nya. Oh ya, bentar, Pak. Untuk satu outlet itu berapa karyawan biasanya, Pak? Rata-rata sih satu ya. Satu tuh udah bisa, Pak? Iya, udah bisa. Cuman kalau di mall itu kita pakai 2. Kalau mall itu mitra juga, Pak ya? Ada yang mitra, ada yang punya kita. Ada yang punya kita sendiri. Kalau OP Mall, Pak? OP Mall rencana itu belum buka, Pak ya? Rencana kita yang mau buka. Perusahaan jadi bukan mitra, Pak ya? Bukan mitra. Iya. Nah, kalau kayak itu berarti keuntungan masuk ke perusahaan, Pak ya? Bukan ke mitra, Pak ya? Bukan ke mitra. Bisa juga kayak itu, Pak ya? Bisa. Kalau mitra pun mau buka di mall, juga bisa. Boleh juga. Itu paketnya beda kalau mall? Tergantung pihak mall. Mallnya minta. Karena kalau kemitraan kita paketnya sudah segitu. Ini masih booth, Pak ya, bukan? Masih booth, cuman kadang peraturan mall itu kan tidak mau memakai booth standar. Harus masuk ruko, toko, harus masuk toko. Atau dia punya desain sendiri, punya standar yang khusus. Tenan-tenan itu dia punya standar, jadi nggak bisa booth. Ada berarti yang dalam toko, Pak ya? Ada. Yang harus makan. Mengikuti aturan mallnya itu. Ada mall yang nggak boleh ada booth, Pak ya? Betul. Jadi kita desain sendiri. Balik lagi tadi yang tips tadi, Pak. Berarti kalau mitra pengen sustain dengan penjualan terus-terusan, itu pertama tadi bersihan, Pak ya? Ya, kebersihan. Selanjutnya apa, Pak? Kebersihan, kerapihan, kru outletnya. Yang terakhir itu ya kualitas rasa itu harus benar-benar kita jaga. Kualitas rasa. Ya, jangan sampai mengecewakan konsumen. Tapi untungnya ada yang surveyor tadi yang kontrol tadi, menjaga ya? Itu kan. Karena kalau konsumen sudah kecewa kan
kepercayaan hilang nggak mau lagi dia. Iya benar. Jadi kita harus benar-benar full service juga sama konsumen. Oke. Jadi kualitas dijaga, kemudian pelayanan juga, pelayanan kondisi bootnya juga harus diperhatikan. Betul. Iya. Oke, mungkin obrolan kita seputar itu dulu, Pak ya. Siap. Jadi kan mungkin kita bahasnya tentang teh poci-nya dulu. Yeah. Kalau seandainya ada yang bisa kita obrolin lagi, mungkin di luar teh poci, mungkin bisa nih dengan Pak Arfan nih. Boleh. Nanti kita atur waktu. Iya, nanti pembahasan yang lain. Atau mungkin kita pembahasan benar-benar khusus tentang bisnis kayak itu. Betul. Atau tentang franchise. Atau tentang keberhasilan mitranya. Nah, bener. Ini apa, cerita sukses. Mungkin bisa nanti kita bahas. Atau mungkin Bapak bisa kasih rekomendasi mitra yang bisa jadi narasumber tamu di sini. Boleh jadi mitra. Jadi biar cerita dari sisi mitra langsung. Iya, kalau ini kan dari sisi perusahaan nih, Pak. Boleh. Nanti bisa dari sisi mitra itu boleh juga. Nanti kita atur waktu ya. Oke, Pak, seru juga, Pak, ngobrol-ngobrol kayak ini, ternyata bisa dapetin insight. Banyak juga sih yang bisa saya dapat dari ngobrol hari ini, mulai dari tentang franchise, mulai kemudian bagaimana kita menjaga kualitas itu dibutuhkan untuk jadi sustainable kan, biar kita bisa tetap bertahan. Apalagi kan saingannya banyak sekarang, Pak ya, untuk yang franchise yang boot itu kan. Betul. Bahkan yang jualan 3.000-an ada, Pak, yang ST 3.000-an. Gimana kita bisa bersaing dengan mereka itu, Pak ya? Iya. Itu tadi, Pak ya, harus kualitas, kebersihan sama pelayanan. Betul. Gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya podcast kita hari ini. Jadi untuk yang merasa ilmu kita bermanfaat, mungkin boleh komen dulu di bawah atau bisa di-share. Atau mau punya request nih, mau ngobrol dengan siapa, dengan perusahaan apa, mungkin bisa kita coba cari info ngobrol-ngobrolnya. Komen aja dulu deh kalau kalian pengen apa, biar siapa tahu bisa belajar lebih banyak lagi. Karena kan kalau kita belajar bisnis itu nggak bisa cuman nerawang, Pak ya. Kalau bisnis itu kita harus ada orang sebelumnya, kita belajar dulu. Ya bisa aja sih sebenarnya. Cuman kalau bisa belajar dengan orang lain, kenapa enggak? Kan bisa lebih cepat juga, Pak ya. Betul. Oke. Ya, itu aja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih Pak Arfan. Terima kasih. Ini jauh sekali, ini sekitar 5 meter dari sini. Jadi cuma beda 2 ruko dari sini kantornya. Oke, terima kasih Pak Arfan, terima kasih Teh Poci juga udah bersedia dan dapat ini minumannya nih enak nih. Aku udah langganan, Pak. Selama puasa kemarin aku Teh Poci. Pasti ini. Serius, Pak, ini bukan bagus-bagusin. Orang rumah pengen es teh nih, es teh poci aja, pasti nyari situ. Oke, itu aja. Terima kasih Pak, terima kasih untuk udah menonton kita. Sampai jumpa video selanjutnya.